Halo, berjumpa lagi kita dalam Obsesi, obrolan seputar Vokasi. vokasi. Bersama saya, Aris Katulistiwa dan Saya Galang Gemilang. Iya. berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Kita bertemu dengan seorang narasumber yang begitu hebat. Ya, Orang siapakah pusat, dia? Pak. Orang pusat. Orang pusat. Ya, Literally Ya. orang pusat ya, Pak. Ya? betul. Ya, siapa dia? Kita sambut bersama Bapak. Irsyad Zamdani. Iya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Ya, sehat, terima sehat. kasih. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Yogyakarta. Terima yang kasih. Mendung-mendung dikit. Iya. Iya, Pak ya. Semuanya mendung ya. Oh, semuanya mendung. Oke, Pak Irsyad ini sebagai Kepala Pusat Standar dan kebijakan pendidikan. pendidikan. Ya. Kemendikdasmen. Pak. Kemendikbudrismen ya. Kemendikbudrismen. Ya. Ya. Oke. Oke. Iya. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Dan Menengah. Ya, agak berlipat Pak, mohon maaf ya. Iya. Oke. Jadi mohon Bapak bisa berikan informasi terkait dengan tujuan, visi misi dari PSKP PSKP itu sendiri Pak, seperti apa? Iya, PSKP itu ya sebelumnya terima kasih Iya. Mas Aris dan Mas Galang sudah diundang dalam obsesi ya. Ya. Obsesi. Ya menjawab tadi pertanyaan Pak Aris tadi, kalau PSKP seperti tadi disampaikan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Jadi peran kami itu adalah merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang standar pendidikan ya, dan melakukan analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan. Ya. Jadi itu peran utamanya ya. Dan dalam melakukan peran itu kita ada tiga aktivitas utama gitu ya. Pertama tadi menyusun standar nasional pendidikan. Seperti kita tahu kita punya 8 standar Ya. pendidikan. Yang kedua melakukan analisis dan evaluasi kebijakan. Jadi PSKP itu meskipun namanya kebijakan bukan pembuat kebijakan. Yang buat kebijakan itu ya Direktorat Jenderal ya, Oke. Ditjen Vokasi ya, Ditjen sekarang Ditjen Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Khusus dan layanan khusus. dan layanan khusus ya. Ada Ditjen PDM ya, mereka yang secara langsung merumuskan kebijakan. Jadi kalau PSKP itu memastikan bahwa kebijakan itu dirumuskan dengan baik, dievaluasi dan akhirnya ya dapat terlihat dampaknya gitu. Makanya melakukan analisis dan evaluasi kebijakan. Dan yang ketiga kita diberikan tugas oleh Pak Menteri untuk mengelola rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan saya kira Pak Aris dan Mas Galang sudah cukup familiar ya. Jadi ini juga salah satu peran dari PSKP. Platformnya tentu saja yang mengelola adalah Pusdatin ya, sesuai dengan tugasnya. Tapi secara substansi dan materi kita yang bertanggung jawab untuk mengelola rapor pendidikan sebagai platform untuk melaporkan hasil evaluasi sistem pendidikan. Jadi itu 3 aktivitas utama dari PSKP. Oke, baik. Pak, artinya sebagai pusat standar dan kebijakan pendidikan tentunya menyeluruh ya Pak ya, dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK. Nah, Betul. kebetulan di kantor kami, di lembaga kami itu terkait dengan SMK Bapak. Iya. Ya, juga mungkin ada kaitannya juga dari rapor pendidikan yang sudah beberapa tahun ini dijalankan. Nah, kira-kira ada sentuhan baru untuk terkait dengan rapor pendidikan, Pak? Mungkin ada treatment-treatment atau hal-hal yang perlu kita intervensi di sekolah-sekolah untuk peningkatannya? Iya, kalau rapor pendidikan itu sejauh ini saya kira masih seperti yang pernah kita buat dari tahun ke tahun ya. Ya. Rapor pendidikan itu sejak tahun 2021 Ya. atau ya sekitar 2021-2022 ya. Nah, memang SMK ini punya kekhasan ya. Betul. Punya kekhasan. Kalau satuan pendidikan yang lain
SD, SMP, SMA yang non vokasi itu mungkin indikator-indikatornya seputar literasi, numerasi, kualitas lingkungan belajar gitu ya, karakter. Nah, untuk SMK itu memang ada indikator tambahan ya, indikator khusus SMK, yaitu keterserapan treasures tadi ya, keterserapan di dunia industri dan juga budaya kerja lulusan sebagaimana dilaporkan dalam tracer study tadi ya. Jadi itu salah satu kekhasan SMK dan kita tentu saja bersama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Vokasi terus meningkatkan kualitas data indikator tadi, indikator khusus vokasi tadi agar semakin bisa dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum, dalam peningkatan kualitas lulusan ya dan sebagainya untuk menunjang peningkatan kualitas SMK secara umum gitu. Karena SMK ini kan agak berbeda dari yang lain. Betul. Dia harus apa istilahnya link and match ya dengan dunia kerja dan dunia industri. Jadi dinamika dari industri itu kita perlu terus tangkap gitu ya. Kita perlu terus beradaptasi dengan industri karena kita berharap lulusan-lulusan SMK kan bisa langsung terserap gitu ya. Jadi transisi dari sekolah ke industri itu bisa lebih cepat dibandingkan lulusan sekolah umum. Kira-kira itu. Artinya yang diharapkan nanti antara kerjasama antara dunia usaha, dunia industri dengan sekolah itu nanti apa yang dibutuhkan oleh industri nanti sekolah mampu untuk memenuhi kompetensi-kompetensinya itu. Betul. Jadi memang mungkin istilahnya kalau apa ya istilahnya SMK itu menjadi palu gada. Apa lu mau gua ada. Iya, modelnya begitu Pak ya. Betul. Tapi tentu saja keterampilan dasar, foundational skills itu saya kira juga tetap perlu ya, literasi, numerasi, ya karakter-karakter utama itu saya kira juga tetap perlu selain tentu saja skill vokasionalnya. Karena kalau kita lihat industri sekarang itu juga mereka juga demand terhadap keterampilannya kan terus berkembang dan kita perlu memastikan bahwa lulusan-lulusan SMK kita ini bisa terus adaptif, bisa terus belajar secara mandiri gitu ya. Dan bekal untuk mereka bisa belajar secara mandiri sepanjang hayat itu ya foundational skills tadi ya, kemampuan-kemampuan dasar itu. Hanya itu juga kita juga perlu tekankan agar anak-anak kita di SMK juga terus dibekali dengan keterampilan dasar tadi. Tapi menurut Bapak, Pak, misal karena kan kebetulan lembaga kami adalah yang menaungi seni ya Pak, seni dan budaya kan. Sejauh mana kemudian standar pendidikan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu mendorong optimalnya SMK-SMK yang terutama berbasis seni Pak. Karena kan cukup unik ya Pak ya. Ada apa ya istilahnya ada ya kreativitas kemudian ekspresif begitu Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak pandangan Bapak? Apakah kemudian yang di seni ini gitu masih bisa tetap sesuai karakteristiknya masing-masing gitu atau sifatnya mengekang terkekang atas standar atau kebijakan tersebut misalnya mungkin ada pandangan soal itu? Iya, saya kira tidak ada apa ya, saya kira kriterianya sama ya untuk semua apa ya, semua jenis kompetensi lah ya, atau apa istilahnya kalau ya keterampilan untuk semua jenis keterampilan itu saya kira semuanya perlu beradaptasi gitu kan. Tidak ada yang apa kebal ya terhadap dinamika perubahan revolusi industri dan sebagainya yang mungkin kita sudah sering lihat, sudah sering baca juga di luaran sana, termasuk seni. Tapi mungkin seni ini agak sedikit
diuntungkan ya dalam tanda kutip ya, karena dia kan bukan vokasi yang apa ya, purely hard skills gitu ya. Seni itu kan melibatkan rasa, estetika gitu ya. Yang saya kira itu semakin kesini mungkin semakin dibutuhkan ya. Kalau keterampilan yang sifatnya hard skills itu mungkin sekarang sudah semakin banyak digantikan oleh teknologi kan ya. Tapi kalau seni ya meskipun teknologi juga mulai bisa merambah seni juga ya. Tapi aspek-aspek estetika, aspek-aspek kalau di pendidikan kan ada olahraga, olah rasa, ya olah hati gitu ya. Wiroko, wiroso, wiromo. Iya, betul. Itu sangat dominan di seni sehingga kadar ketahanannya terhadap dinamika perubahan karena teknologi itu mungkin lebih kuat dibandingkan yang lain. Sehingga saya kira, dan sekarang kalau kita lihat katakanlah nyambung ke aspek ekonomi kreatif itu kan juga semakin berkembang, semakin tumbuh ya. Kalau saya lihat data terakhir kalau kita baca BPS itu berapa? Mungkin sekitar 1.500 triliun kontribusinya terhadap PDB kita, ekonomi kreatif, di mana peran seni di situ kan cukup signifikan ya, cukup besar ya. Bahkan bisa merekrut kalau nggak salah sekitar 27 juta tenaga kerja ya, menyerap sekitar 27 juta tenaga kerja. Makanya saya kira ya masa depan vokasi seni ini menurut saya ya bisa diperhitungkan gitu ya. Asal tentu saja tetap bisa beradaptasi, tetap berdialektika dengan teknologi gitu ya, tidak anti pada teknologi ya. Karena misalnya sekarang musik itu juga sudah banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat musik misalnya. Nah, tapi seniman kan juga tetap perlu beradaptasi ya, berdialektika dengan perkembangan teknologi tadi. Ya, artinya memang untuk kesenian itu di Indonesia mungkin di-divide menjadi dua, Pak ya. Jadi ada yang pelestari dan pengembang. Artinya supaya nanti kita tidak kehilangan babonnya, tidak kehilangan akarnya. Seperti wayang mungkin sekarang ada sistem pakliran padat yang dipendekkan untuk konsumsi wisatawan misalnya. Karena wisatawan nggak mungkin dia nonton semalam suntuk, nggak mungkin. Ada dipadatkan. Kemudian ada animasi-animasi tentang wayang. Artinya supaya nanti anak-anak juga tidak bingung atau kehilangan akarnya. Iki apa tuh ini? Dia melihat ada wayang dan sebagainya, mereka nggak tahu. Mungkin anak-anak sekarang ditanya Semar Gareng Petruk Bagong mungkin nggak tahu ya. Nah, tetapi ini mulai dari aspek seni yang kita miliki, kita bisa merambah pada mereka, karena juga dari situ kita juga bisa belajar dari karakter. Betul. Gitu ya Bapak ya. Kembali lagi mungkin Mas Galang. Saya tuh ini Pak, setelah baca kemudian tertarik soal standar pembiayaan pendidikan. Wah, nah ini kan lagi sensitif. Ya Pak, karena kan kebetulan saya bukan SMK seni Pak dulu, tapi kuliahnya di seni. Lalu kemudian kan di seni itu kan kadang terutama di SMK gitu ya Pak, kan butuh studio gitu ya Pak ya, panggung, kostum, ruang praktik gitu. Nah, bagaimana sih Pak kemudian standar pembiayaan pendidikan itu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan semacam itu Pak? Iya, mungkin saya perlu sampaikan dulu definisi dari standar pembiayaan ya kalau dalam hal ini ya. Jadi jangan mengekspektasikan semua dibuat standarnya gitu ya. Terutama dalam untuk porsinya PSKP ya. Jadi kalau standar pembiayaan itu kan kriteria minimal tentang biaya yang dibutuhkan
terutama jenis-jenis biayanya ya. Jadi kalau di dalam pendidikan itu ada biaya investasi, ada biaya operasional. Biaya operasional itu ada biaya operasional personalia, ada yang non personalia. Ya. Besaran biayanya itu gimana? Besaran biayanya itu dihitung secara kolaboratif oleh pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan gitu. Karena yang tahu kebutuhan biaya untuk masing-masing satuan pendidikan atau program pendidikan itu ya unit yang paling kecil di lingkungan satuan pendidikan tadi. Ya dari situ nanti jadi di dalam Ristek tentang standar pembiayaan itu juga sudah disampaikan bagaimana menghitung kebutuhan biaya pendidikan gitu ya, dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Nah, dan prinsip lain dalam menghitung kebutuhan biaya pendidikan itu adalah kita perlu melihat kalau dulu kita pernah bikin indeks biaya pendidikan. Indeks biaya pendidikan itu variasi biaya menurut tingkat kemahalan di satu wilayah. Di satu wilayah. Jadi itu juga perlu dibaca terutama pemerintah pusat itu nggak bisa membuat satu ukuran biaya. Itu nanti mungkin nyambung sama seni tadi ya. Jadi perlu dikaitkan sama tingkat kemahalan wilayahnya, dikaitkan dengan kebutuhan program pendidikan, satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang diajarkan. Termasuk kalau dalam konteks seni ya secara kurikulum apa yang dibutuhkan untuk anak-anak bisa belajar seni secara optimal sesuai dengan standar isi yang ditetapkan gitu ya, sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Nah dihitungnya dari situ ya. Makanya kalau kita refer ke BOS sekarang, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional satuan pendidikan namanya sekarang ya, itu kan SMK unit cost-nya kan lebih besar ya, lebih besar ya, karena karena secara hitung-hitungan memang tingkat kebutuhannya lebih besar. Cuma memang pendanaan pendidikan itu sumbernya kan kalau kita mengacu ke peraturan tidak hanya dari pemerintah gitu ya, bisa dari pemerintah daerah termasuk juga dari masyarakat gitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi kebutuhan biayanya ya sangat tergantung bagaimana kurikulum yang digunakan ya Pak ya. Kalau seni mungkin di antara jenis-jenis seninya pun berbeda masing-masing. Keterampilan seni mungkin bisa berbeda-beda. Dan tari dan karawitan, pedalangan termasuk dengan kriya dan sebagainya juga gitu. Alat dan bahan baku gitu ya Pak ya. Sebentar Pak, kita kembali lagi terkait dengan sekolah menengah kejuruan. Saat ini kan lagi rame-ramenya TKA ya Pak ya, tes kemampuan akademik yang ini tahun kedua kalau nggak salah berjalan ya. Tahun pertama kemarin sudah berjalan, ini tahun kedua. Banyak masukan-masukan terkait dengan TKA, terutama tentang jeda waktu persiapan, kemudian pemahaman terkait dengan perangkat, dan juga kalau di SMK ini kan anak-anak banyak kebingungan. Dari satuan-satuan pendidikan yang kami dampingi banyak bertanya, artinya kebermanfaatannya itu apa sih sebenarnya TKA itu? Dan sekarang ini di tahun kedua, semoga ada perbaikan ya. Mungkin Pak Irsyad bisa bercerita terkait dengan TKA itu Pak. Iya, TKA ini kebijakan baru Pak Menteri ya. Kebijakan baru Pak Menteri yang diperuntukkan untuk siswa-siswa kelas akhir ya, di semua jenjang dari SD sampai SMA SMK. TKA ini tidak wajib
pilihan, jadi murid bisa memilih akan ikut atau tidak, gitu ya. Termasuk murid SMK, ya. Murid SMK itu bisa memilih ikut TKA atau tidak, ya. Dan kalau saya bisa katakan, meskipun tidak wajib, manfaat TKA ini sangat besar, ya. Sangat, kalau kita ikut, intinya kalau kita ikut TKA itu nggak akan ada ruginya, ya. Baik bagi murid, apalagi juga bagi sekolah dan juga bagi sistem kita, ya. Bagi sistem tentu saja kita bisa melihat capaian hasil belajar sesuai dengan kurikulum. Memang beda dari AN, kalau AN itu nggak langsung nyambung sama kurikulum, AKM maksudnya, ya. Tapi kalau TKA ini langsung mapelnya yang diujikan, ya. Matematika, bahasa Indonesia, dan biologi dan seterusnya. Ya. Jadi dari sisi pemerintah kita bisa melihat bagaimana capaian murid kita menggunakan hasil TKA tadi, gitu ya. Kalau sejauh ini kan kita asesmen untuk murid-murid kelas akhir kan hanya dilakukan oleh sekolah, ya. Kecuali di Jogja mungkin punya apa namanya, tesnya namanya kalau di Jogja. Saya lupa, tapi ya, tapi di daerah-daerah lain ya kita nggak tahu apakah hasil, itu dilakukan atau melakukan atau tidak, ya. Kualitas hasil belajar murid berdasarkan mapel yang ada diajarkan di kurikulum itu nggak tahu, tapi dengan TKA kita jadi tahu, ya, secara sistem, di tingkat pusat maupun daerah, ya. Nah, di tingkat ya karena dulu asesmen dilakukan oleh guru dan itu tidak terstandar, kan, jadi antar sekolah itu macam-macam, ya, standarnya. Nah, bagi murid manfaatnya juga sangat banyak, ya. Ya diantaranya mereka kalau mau, mungkin yang sering banyak disampaikan, kalau mau melanjutkan bisa digunakan untuk untuk bukti atau untuk dasar untuk melanjutkan, terutama kalau mau mengambil jalur prestasi, kalau mau masuk perguruan tinggi, ya, atau juga ikut SPMB di jenjang dasar dan menengah, gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya TKA ini kan ujian terstandar pertama dalam mungkin 4-5 tahun terakhir, ya. 4-5 tahun terakhir ujian terstandar untuk individu, ya. Jadi dengan adanya TKA itu semua bisa melihat capaian belajar secara individu yang diakui dan diakui oleh pemerintah melalui ujian terstandar, gitu, ya. Sertifikatnya itu bisa dibandingkan antar daerah, antar sekolah, antar wilayah, gitu, ya. Sehingga sertifikat ini ya bisa jadi suatu saat dibutuhkan oleh dunia kerja, ya. Kalau mereka perlu sertifikat, perlu bukti tentang kompetensi tertentu dari individu, ya, dalam mata pelajaran tertentu yang diajarkan di sekolah, gitu, ya. Jadi suatu saat saya kira kalau TKA ini semakin kredibel, semakin bisa semakin luas dilakukan, dan semua orang bisa melihat hasilnya, itu mungkin bisa dijadikan referensi juga bagi pembeli pemakai, ya, pengguna lulusan, ya. Sekarang misalnya beberapa instansi seperti TNI, Polri itu sudah mulai mengakses melihat data TKA ini sebagai salah satu referensi mereka untuk seleksi, ya. Mungkin di dunia kerja yang lain, termasuk private sector, itu juga bisa kedepannya bisa menggunakan hasil TKA ini untuk menyeleksi calon-calon pekerja mereka, gitu, ya. Jadi saya kira tidak ada ruginya bagi murid-murid kita
termasuk mereka juga bisa melakukan evaluasi diri gitu ya. Bagi guru juga Ya. tentu saja sangat bermanfaat untuk evaluasi capaian hasil belajar muridnya, untuk melihat apakah pembelajaran atau pengajaran yang mereka lakukan sudah cukup efektif atau tidak gitu ya. Bahkan di pusat asesmen pendidikan itu yang menyelenggarakan TKA juga mereka merilis hasil-hasil TKA per komponen di masing-masing mapel itu. Jadi guru bisa melihat komponen mana sih yang muridnya itu lemah gitu ya, sehingga mereka bisa memperbaiki cara mereka mengajar gitu ya. Mana yang perlu ditekankan. Ya, itu bisa di setiap guru di semua sekolah yang muridnya ikut TKA bisa mengakses itu, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran itu bisa terjadi dari situ. Ya, artinya ini tahun kedua, semoga ada perbaikan Pak, karena kemarin yang banyak keluhan adalah materi-materi mata pelajaran, khususnya untuk yang SMK, itu kurang luas untuk pilihan mereka ya. Artinya memang kita tidak menutup kemungkinan bahwa anak SMK pun ada yang ingin melanjutkan, tetapi dari TKA itu kok tidak ada mapel yang bisa mengarah ke situ gitu ya. Semoga nanti di tahun ke depan ada perbaikan-perbaikan untuk itu ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin melalui Pak Irsyad mungkin bisa disampaikan kepada yang berkompeten, karena saya yakin Pak Irsyad istilahnya lebih mandi lah kita penyampaian itu. Ya, saya kira dari pihak Kemendikbudristek sudah memahami isu itu juga, dan kedepannya insya Allah akan dilakukan penyesuaian ya, terutama untuk SMK ya, agar apa yang diujikan itu sejalan dengan kurikulum yang diajarkan di satuan pendidikan. Ya. Oke. Terkait PBD mungkin Pak? Untuk yang perencanaan berbasis data itu ya. Pada tahun ini apakah akan ada yang berbeda atau masih dengan pola yang lama sama gitu? Ya, tentu saja kita akan terus mengkampanyekan PBD ya, pemanfaatan rapor pendidikan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih targeted gitu ya, pada masalah yang dihadapi oleh sekolah maupun pemerintah daerah. Ya kita ya sejak tahun lalu sebenarnya kami di PSKP itu sudah mulai melakukan advokasi langsung ke beberapa daerah gitu ya. Karena kita juga perlu memahami sebenarnya tantangan dari masing-masing daerah, karakteristiknya dan sekolah itu seperti apa gitu ya, Pak, ya. Jadi ya mungkin ke depan kita akan coba membuat strategi pendampingan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing wilayah. Ya, sejak tahun lalu kita udah mulai memetakan, karena nggak semua daerah itu ternyata bisa memahami atau membaca rapor pendidikan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi mungkin cara mereka membaca sudah sesuai ya untuk kebutuhan mereka, tapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Misalnya ya kita kan dengan rapor pendidikan ini ingin agar daerah itu bisa terutama membantu sekolah-sekolah yang paling membutuhkan gitu ya. Jadi kan dari rapor itu kelihatan mana sih sekolah yang paling yang paling tertinggal gitu ya, paling tertinggal dibandingkan yang lain dari sisi kualitas pembelajaran, dari sisi kualitas lingkungan belajarnya. Nah, kita ingin mendorong agar daerah itu bisa membantu sekolah-sekolah tersebut ya, nggak hanya sekolah-sekolah yang sudah mapan gitu ya, tapi sekolah-sekolah yang paling membutuhkan itu saya kira juga
bisa terus didorong dan dibantu agar mereka bisa lebih berdaya. Ya, Ya. baik. Sebenarnya masih banyak lagi Pak yang pengen kami tanyakan. Namanya asik kita berbicara berbincang dengan Pak Irsyad ya. Ya. Banyak yang ingin kami kulik sebenarnya, tapi waktu membatasi kita Bapak. Mohon maaf, nanti mungkin di lain waktu kita masih bisa berjumpa lagi. Siap. Ya. Ya. Baik, Terima untuk para penonton Obsesi, jangan lupa selalu follow, like, dan subscribe untuk akun kami supaya kami terus berkembang. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda dan juga terima kasih untuk Pak Irsyad ya. Terima kasih Bahagia juga. bisa bertemu dengan Terima kasih. Bapak semua dan para penonton semuanya. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita dalam Obsesi, obrolan seputar vokasi.